illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan panjang umur, masih ditakdirkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti inilah yang kita kehendaki sampai Allah memanggil nyawa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di sisa-sisa usia kita ini Allah jaga kesehatan kita, jaga kesehatan keluarga kita, dan juga Allah jadikan lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhirah, itulah kampung akhirat. Dan tidak ada yang tahu di antara kita seperti apa kampung akhirat. Kampung bambu kita tahu di daerah Cimenyan, ya kan? Kampung apalagi itu kita tahu. Yang namanya kampung-kampung itu kita tahu. Tapi kampung akhirat tidak ada di antara kita yang pernah mengunjungi. Tidak ada di antara umat manusia ini yang telah sampai ke kampung akhirat kecuali mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahu, dikabarkan kepadanya tentang kenikmatan, kesengsaraan orang-orang di kampung akhirat. Di akhirat sana ada orang-orang yang bahagia masuk surga. Dan di akhirat itu juga ada orang-orang yang sengsara masuk neraka. Tapi ayat ini Allah sampaikan tilkad darul akhiratu. Kampung akhirat itu, surga itu yang Allah maksud. Jadi tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Enggak ada orang yang sengsara di dalam surga, semuanya bahagia.
tidak ada yang sengsara. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala itu tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kata Allah Subhanahu wa taala, kampung akhirat itu wahai manusia, kami jadikan kampung akhirat itu untuk siapa? Lilladzina la yuriduna 'uluwa. Untuk orang-orang yang tidak menghendaki tempat yang tinggi. Yang dimaksud apa ini? Uluwa itu. Uluwa itu seseorang yang menempati tempat yang tinggi. Dari tempat itu dia bisa menguasai orang. Menyuruh orang seenaknya, menindak orang seenaknya, mendolimi orang seenaknya. Nah, kampung akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak diperuntukkan bagi mereka seperti itu. Orang-orang yang hidup di dunia, yang dia ingin martabat yang tinggi, dengan kedudukan yang tinggi dia mendolimi orang lain. Orang tersebut tidak mendapatkan nikmat surga nanti di akhirat. Orang yang seperti itu tidak berhak untuk menempati surga di akhirat. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Jadi kampung akhirat itu yang dimaksud adalah surga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak menghendaki kedudukan yang tinggi di dunia. Bukan untuk orang-orang yang meminta jabatan. Bukan untuk orang-orang yang dia itu berjuang untuk mendapatkan kursi, menduduki tempat yang tinggi dalam pemerintahan. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya orang yang diminta untuk mengurus urusan umat. Lain halnya orang yang dibebani untuk memerintah. Dalam ayat ini yang tidak boleh itu, yang tidak berhak menempati kampung akhirat adalah dia yang berkehendak, punya ambisi, punya keinginan untuk menjadi pemimpin. Makanya bab yang disampaikan oleh Imam Nawawi apa? An-nahyu an su'alil imarah. Dilarang meminta kekuasaan dan jabatan. Itu dalilnya ayat ini. Karena orang yang meminta jabatan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut tidak berhak menempati surga Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak bisa melaksanakan apa yang dia minta dengan sebaik-baiknya. Sehingga babnya di situ apa? An-nahyu an su'alil imarati wa ikhtiyari tarkil wilayah idza lam yata'ayyan alaihi au tad'u hajah ilaihi. Kalau memang tidak harus menempati tempat itu, biar orang lain saja. Kalau ada orang lain yang bisa dia mengurus umat, biar orang lain saja. Jadi nggak usah ambisi, tidak usah terus kemudian semangat untuk meminta. Itu adalah nasihat Islam. Tapi ketika diminta seorang muslim untuk duduk dalam jabatan tersebut, maka terimalah dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu yang keinginkan di dalam Islam. Tilkad darul akhirah, negeri akhirat itu, surga itu, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwa, untuk orang-orang yang dia tidak ambisi memiliki jabatan dan kekuasaan. Wala fasada, dan surga itu pun juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan bukan untuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi.
Orang-orang yang mendolimi orang lain itu tidak layak dia hidup di surga. Orang-orang yang menyakiti tetangganya itu pun juga tidak layak dia hidup di surga. Jadi dua ini nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang akibatnya orang tersebut tidak layak tinggal di surga. Karena apa? Karena ambisinya yang luar biasa untuk mendapatkan jabatan. Kalau sudah ambisi yang luar biasa untuk mendapatkan jabatan itu, dikhawatirkan dia pun juga menghalalkan segala macam cara. Terus kemudian dia pun dengan jabatan dan kekuasaan yang tinggi ini, dia menguasai rakyat, dia mendolimi rakyat, dia berbuat semena-mena, makanya sangat berat. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Jadi namanya adalah Abdurrahman bin Samurah. Ayahnya Samurah, dia bernama Abdurrahman, panggilannya adalah Abu Sa'id. Nah, apa katanya? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdurrahman bin Samurah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku. Apa katanya? Ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, namanya dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan wahai laki-laki, bukan. Bukan ya fulan, bukan. Langsung namanya dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini penting supaya dia itu sadar, diajak bicara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipanggil Abdurrahman bin Samurah ini oleh Rasul. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarata. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. Diberi jabatan boleh, tapi meminta jabatan jangan. Begitu? Jadi diberi jabatan siap, meminta jabatan jangan. Gitu. Terus kemudian kata Rasul apa? Wa innaka, dan sesungguhnya kamu wahai Abdurrahman bin Samurah, in u'titaha an ghairi mas'alatin, jika kamu diberi jabatan min ghairi mas'alatin, sedang kamu tidak pernah meminta jabatan itu. Jadi dia itu mendapatkan jabatan padahal dia tidak pernah meminta. Gitu? Diangkat padahal dia tidak pernah meminta untuk diberi jabatan tersebut. Apa kata Nabi? Kalau kamu mendapatkan jabatan tanpa kamu minta jabatan tersebut, u'inta 'alaiha, kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ini panduan bagi kita. Panduan bagi kita. Apa itu? Bahwa jabatan itu jangan kalian minta, tapi kalau kalian diberi jabatan, terima jabatan itu, u'inta 'alaiha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kamu dalam menunaikan tugasmu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in u'titaha an mas'alatin, tapi sebaliknya, kalau kamu mendapatkan jabatan itu karena kamu meminta jabatan itu sehingga kamu mendapatkannya, gitu. Apa kata Nabi? Wukilta ilaiha, maka urusan jabatan itu diserahkan kepadamu. Allah berlepas diri. Kamu kan yang minta jabatan itu, ya sudah kerjakan, tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Allah tidak membantu. Ketika ada orang meminta jabatan, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terserah,
Kalau memang kamu jadi pejabat sesuai yang kamu inginkan, maka Allah tidak membantu dalam menunaikan kewajibannya sebagai seorang pejabat tersebut. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdurrahman bin Samurah dinasihati oleh Rasul seperti itu. Gak usah kalian minta, kamu gak usah minta jabatan. Tapi kalau kamu diberi jabatan, kamu terima, Allah akan tolong kamu. Tapi sebaliknya kalau kamu minta jabatan, kamu mendapatkan jabatan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu berlepas diri, dah terserah kamu. Karena kamu sudah merasa sanggup meminta amanah tersebut. Kemudian wa idza halafta ala yaminin, jika kamu pernah bersumpah untuk melakukan sesuatu, bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, demi Allah saya akan melakukan ini dan ini misalnya, atau demi Allah aku akan meninggalkan tidak melakukan ini dan ini misalnya, fara'aita ghairaha khairan minha, dan kamu melihat ternyata selainnya itu lebih baik daripada yang kamu sumpahkan, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'til ladzi huwa khair, kerjakan yang lebih baik dari yang kamu sumpahkan. Misalnya ada orang, wah saya nggak akan pulang ke rumah, demi Allah saya nggak pulang ke rumah misalnya. Terus kemudian di kemudian hari ternyata ketika dia pulang ke rumah itu membawa dampak yang baik. Apa itu? Ya sudah, walaupun dia pernah bersumpah tidak pulang ke rumah, tapi ternyata pulang ke rumah itu lebih baik, pulanglah ke rumah. Ya terus gimana sumpahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kaffir an yaminika, kamu bayar kafarat atas sumpahmu tadi itu. Jadi sumpahmu kamu batalkan, kamu kerjakan yang lebih baik. Misalnya ada orang bersumpah, demi Allah aku nggak mau sholat di Masjid Al-Manar karena marah, itu kan marah atau apa seperti itu. Nah kemudian setelah itu dia sadar, oh ternyata baik untuk sholat di masjid berjamaah. Akhirnya apa? Sholatlah ke masjid, ya, batalkan sumpahmu, gitu kan, kamu ganti dengan kafarah karena telah bersumpah dan dia itu mencabut sumpahnya. Ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang kepemimpinan dan jabatan. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala masalah ini pun juga diurus. Allah Subhanahu Wa Taala itu pun juga memberikan panduan. Maka pantas kalau Al-Quran itu merupakan kurikulum kehidupan umat manusia. Kurikulum begitu. Dan tidak mungkin kita hidup bersama-sama nggak ada pejabatnya, gitu kan? Satu kelompok pasti ada pemimpinnya. Rumah tangga harus ada kepala rumah tangga, keluarga. Satu RT harus ada Pak RT-nya. Satu RW harus ada siapa yang mengepalai RW itu, gitu kan? Nanti sampai satu negara ada pemimpinnya, gitu. Tidak boleh tidak. Islam tidak membolehkan satu kelompok itu tidak ada pemimpinnya. Nanti nggak tahu mau dibawa kemana. Jadi pemimpin itu dibutuhkan di dalam Islam. Harus ada pemimpin. Tidak boleh lowong kosong dari kepemimpinan. Harus ada. Tetapi adab itu pun juga harus dikedepankan. Gimana itu? Sesama kaum muslimin kita ini, ya kan? Berkompetisi boleh, berlomba-lomba boleh, tetapi masalah kepemimpinan ini itu bukan masalah yang ringan, masalah yang berat, masalah yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kalau orang itu yang dia kehendaki hanya kedudukan yang tinggi biar dipandang orang, biar dianggap dia itu orang yang mulia, begitu. Oleh Allah tidak layak orang seperti itu. Uluwan fil ardi, yang dia kehendaki hanya
kedudukan tinggi semata. Ya kan? Dan orang sekarang banyak itu yang dia cari apa? Kedudukan sebenarnya. Sehingga ketika ditulis namanya di bawahnya apa? Kepala apa, kan begitu? Seperti itu yang dikehendaki oleh orang. Kalau sekedar disebut sebagai kepala begitu saja, atau ketua, apapun juga itu uluwan fil ardi, hati-hati. Jangan sampai hanya disebut sebagai ketua atau kepala, tetapi tidak ada amal perbuatan sebagai pertanggungjawaban sebagai kepala atau ketua itu. Nah, ini uluwan fil ardi itu seperti itu. Ya, kedudukan yang tinggi di muka bumi, dan memang kalau dia melaksanakan dengan baik, betul nanti di akhirat dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jadi tidak boleh meminta. Tapi kalau ada orang-orang itu memandang, oh kayaknya ini dia layak, dia bisa untuk menunaikan tugas dan amanah dengan baik, dia bisa memerintah, iya kan? Kalau ketua, pemimpin tidak bisa menyuruh, gimana coba? Maka nanti akan disampaikan di antara syarat pemimpin itu adalah dia punya kekuatan dan dia itu amanah, al-amin, bisa dipercaya. Dua itu. Coba bayangkan, seandainya seorang pemimpin itu tidak punya kekuatan, maka apa yang terjadi? Pemimpin itu bukan menyuruh, tapi pemimpin disuruh. Nah itu kan. Jadi pemimpin itu harus punya kekuatan dia. Supaya apa? Supaya dia bisa menyuruh atau melarang. Punya kekuatan. Tapi kalau seorang pemimpin tidak punya kekuatan, kayak saya nggak punya kekuatan, orang lihat, oh, orang yang kecil begitu, kan gitu, nggak punya kekuatan begitu. Tapi kalau badannya kuat, tegap begitu, itu kan gagah itu. Nah, ketika dia itu datang saja, orang itu langsung, oh, ayo kita kerja, gitu. Punya kekuatan dia, gitu. Apalagi ditambah dia itu bisa menjaga, menunaikan amanah dengan baik. Wah, sempurna itu. Qawiyun amin, pemimpin itu harus punya kekuatan, yaitu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurna sudah. Ya kan? Masyarakat muslim harus punya pemimpin. Siapa yang memimpin? Pilihlah orang yang punya kekuatan, punya kemampuan menyuruh, punya kemampuan melarang, dan dia bisa dipercaya. Gimana caranya? Masyarakat atau sebagian atau tokoh kita ini mencari orang-orang yang punya kekuatan, orang yang amanah itu. Kalau tidak gimana? Oh, nanti orang-orang itu yang punya keinginan yang daftar. Apa yang terjadi saat ini? Ya kan? Siapa yang mau jadi pemimpin? Oh, daftar. Nah, kalau orang daftar jadi pemimpin, itu namanya apa? Meminta jabatan. Kalau orang yang seperti itu, kata Allah, kata Nabi SAW, ya sudah, dia itu berarti sanggup dan siap mengemban amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menolong orang yang seperti itu. Nah itu, oleh karenanya harusnya masyarakat ini menyiapkan pemimpinnya. Dan pemimpin tadi itu harus kuat. Kalau nggak kuat, dia diremehkan orang, ucapannya tidak didengar, perintahnya tidak diindahkan, larangannya tidak digubris. Itu. Nah, ini adalah ayat Al-Quran surat Al-Qasas, begitu. Apalagi ditambah dengan fasada, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, membuat keonaran, membuat kekacauan, gitu, melakukan kezaliman di muka bumi. Orang tersebut bukan tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat itu bukan untukmu, wahai orang-orang yang mencari jabatan semata dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Kata Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukan kata saya. Yang punya akhirat bukan saya kok. Yang punya akhirat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terserah Allah. Allah punya akhirat di sana, punya surga. Untuk siapa ya Allah? Untuk hambaku yang dia itu tidak hanya ingin jadi pejabat, tapi dia benar-benar menunaikan jabatannya. Itu baru bagus. Itu. Terus kemudian bagi mereka yang tidak membuat kerusakan. Ditambah dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, cerita tentang Abdurrahman bin Samurah. Rasul tahu, ya kan? Orang tersebut mungkin kemampuannya tidak seperti yang tidak pas untuk jadi seorang pemimpin. Maka Abdurrahman bin Samurah dipanggil. Abdurrahman bin Samurah, kesini kamu. Datang. Ada apa ya Rasulullah? Itu kamu tidak boleh meminta jabatan. Mungkin ada gejala saat itu. Abdurrahman bin Samurah ini desak, dorong atau apa supaya dia diangkat jadi, ya kan? Lewat apa saja caranya. Apakah iklan di TV, nggak tahu saat itu sudah ada atau belum, atau dia pasang foto di pikiran rakyat, ya kan? Tujuannya apa? Jadi pemimpin. Akhirnya apa? Untuk iklan di TV, di radio dia harus keluar uang. Iklan di media massa dia harus keluar uang. Uang banyak dikeluarkan nggak jadi. Rumah sakit jiwa tempatnya. Itu loh. Itu akibat. Ya, nggak boleh. La tas'alul imarah. Jangan meminta jabatan. Lah terus apa yang harus kita lakukan gitu? Yang kita lakukan bekerja, ya kan? Kalau orang memandang kayak sanggup kamu melakukan, kemudian ditugasi untuk hal itu, kerjakan. Nah itu baru Allah akan memberikan bantuan kepadanya. Terus kemudian ada hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku. Kalau tadi Abdurrahman bin Samurah dikatakan oleh Rasul, jangan kamu sekali-kali minta jabatan. Lah terus kalau aku ditunjuk gimana ya Rasul? Terima, Allah akan menolongmu. Gitu? Terima, Allah akan menolongmu. Terus kaitannya dengan sumpah tadi apa? Biasanya kan orang kalau mau jadi pejabat kan, aku bersumpah, ya kan? Akan membangun jalan, membangun jembatan. Apa namanya itu? Kampanye ya? Kampanye, ya kan? Ketika dia ditunjuk, ayo majulah jadi pemimpin. Kemudian kan diuji itu layak atau enggak ya kan gitu. Tapi enggak ada ambisi dari dirinya, tetapi dia disuruh untuk maju. Ya sudah, kalau disuruh maju ya diurus sana, begitu kan? Nah, ketika dia itu saat itu sempat bersumpah, nanti kalau aku jadi pemimpin itu aku akan melakukan ini dan itu. Lah itu ada kaitannya itu. Jadi kasih solusi. Makanya sekarang banyak juga orang-orang yang maju jadi pemimpin, dia kampanye banyak-banyak, berharap dengan kampanye yang baik-baik itu dia terpilih. Kalau sudah terpilih apa? Janjinya itu semuanya bisa dilaksanakan? Enggak bisa. Nah ini Islam ngasih contoh, ngasih cara gimana ini. Ternyata banyak misalnya janji-janji saat itu, sumpah-sumpahnya itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, terus gimana? Kenapa nggak dilaksanakan janjinya itu? Padahal kamu sudah pernah bersumpah begitu. Oh ada yang lebih baik. Ternyata yang aku sampaikan saat itu kalau dilaksanakan kurang baik. Itu. Terus aku ganti yang lain. Nah, terus gimana janjimu itu? Nah, dia berkewajiban untuk apa? Membayar kafarat. Sumpahnya yang dia gugurkan itu harus ditebus. Itu loh.
harus ditebus. Nah, kalau nggak ditebus gimana? Ya Allah akan tanya, kamu dulu janji, kenapa tidak ditepati? Begitu. Bisa jadi munafik begitu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitannya apa? Pemimpin dan juga janji. Kenapa? Karena banyak para pemimpin mengumbar janji. Sehingga disampaikan oleh Rasul, ayo, kalau janjimu tidak bisa ditepati karena ada yang lebih baik, syaratnya itu. Ya kan? Janjimu tidak bisa kamu tepati karena ada yang lebih baik. Kamu melaksanakan yang lebih baik, tinggalkan janjimu, kamu bayar kafarat. Syaratnya itu. Tapi kalau janjimu lebih baik, ya itulah yang harus dikerjakan gitu. Berjanji membangun satu jembatan, gitu loh. Ternyata dia sanggup bisa membangun 3 jembatan, gimana? Ya kerjakan yang 3 jembatan. Loh, janjinya 1 saya, tinggalkan yang 1, yang 3 itu yang dibangun itu. Nah terus janjinya 1 jembatan itu tidak bisa membangun, itu namanya tidak menunaikan janji itu. 1. Nah hadis yang Abu Dzar ini bunyinya apa? Dipanggil lagi oleh Rasul, sahabat yang lain namanya Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, kata Nabi, inni araka dhaifun, sesungguhnya aku melihat dirimu ini itu lemah. Lemah itu artinya apa? Tidak kuat kan? Bukan orang yang kuat kamu itu. Ya kan, nyuruh orang tidak berani, melarang orang pun malah ketawa, begitu. Orang yang lemah kamu ini Abu Dzar gitu. Apakah Rasul menghina? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul tidak menghina Abu Dzar. Tapi apa? Memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Jadi bukan dalam rangka menghina. Oh, Rasul menghina ini. Masa Abu Dzar dikatakan orang yang lemah, walaupun dia memang benar-benar lemah, begitu. Tapi terkadang Abu Dzar kan bisa saja merasa itu dihina oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hal ini Rasul tidak bermaksud untuk menghina sahabatnya yang mulia, tapi Rasul itu berusaha memberikan nasihat kepadanya. Kamu itu lemah wahai Abu Dzar. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku ini ya suka kepadamu, itu suka kamu melakukan sesuatu sama seperti aku itu suka melakukan yang aku inginkan. Artinya apa? Ketika mengetahui sesuatu, ya sudah, kamu yang kamu lakukan yang baik-baik lakukan saja itu. Ya seolah-olah menganggap diriku sendiri begitu. Jadi ketika mengatakan anta dhaif, kamu itu lemah, itu karena seolah-olah Nabi itu mencintai dirinya sendiri. Ya tidak ingin memberatkan Abu Dzar gitu. Terus apa? La ta'muranna ala isnaini. Jangan kamu itu mengepalai 2 orang. 2 orang saja itu nggak usah kamu jadi pemimpinnya. Itu. Jadi dalam Islam itu berdua itu harus ada pemimpinnya, itu loh. Oh, nanti kalau ada 2 orang datang menghadap siapa begitu, dua-duanya ngomong kan nggak enak gitu. Tok 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 tok, assalamualaikum bareng-bareng. Cukup 1 saja kan itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk, silakan masuk. Terus nanti ngomong bareng-bareng kan nggak baik itu. 1 aja, saya datang ke sini Pak, mau silaturahim sekaligus ingin melamar anak Bapak untuk anak saya, kan gitu. Jadi harus ada pemimpinnya, itu ayahnya ngomong, anaknya ngomong, ini gimana gitu. Jadi harus apa? Ada pemimpinnya. Jadi 2 orang itu pun juga harus ada pemimpinnya, loh itu loh. Apalagi banyakkan seperti ini, masjid harus ada pemimpinnya. RT harus ada pemimpinnya, RW harus ada pemimpinnya. Tapi kata Nabi SAW, Abu Dzar, kamu itu lemah gitu. Jangan kamu jadi pemimpin atas 2 orang, apalagi lebih. Loh, 2 orang saja tidak boleh. Berarti di sini apa maksudnya Bapak dan Ibu? Pemimpin itu harus lemah atau kuat? Kuat gitu loh. Supaya apa? Supaya kalau nyuruh orang itu melaksanakan, kalau melarang orang itu meninggalkan. Tapi kalau dia tidak kuat,
Itu perintahnya tidak digubris, larangannya diabaikan. Seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu harus punya kekuatan. Baik kekuatan fisik, kekuatan omongan itu, kekuatan apa yang dia punya. Asal orang lain bisa diatur, itulah syarat untuk pemimpin. Ya ini tampak di sini. Tampak di sini. Syarat pemimpin itu harus punya kekuatan, harus kuat. Artinya apa? Omongannya itu bisa diterima oleh masyarakat yang dipimpinnya. Ini wallahu alam kayak apa ini bentuknya. Wala tuwalliyanna malal yatim. Kamu itu lemah wahai Abu Dzar. Janganlah kamu menjadi wali atau pengurus harta anak yatim. Loh ini berarti apa? Kalau tadi kan dhaif, pemimpin itu harus kuat. Itu. Nah, yang kedua ini apa? Harta anak yatim. Kira-kira apa harta anak yatim itu? Dibutuhkan amanah. Amanah itu berat. Itu loh. Anak yatim masih kecil dirawat, terus kemudian dia punya harta yang sangat banyak. Karena anak yatim itu masih kecil, nggak tahu apa-apa, itu hartanya yang banyak, dia makan semuanya. Itu berarti tidak amanah. Maka nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Pemimpin itu harus kuat dan punya amanah, sifat amanah. Nah ini jelas itu panduan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana caranya? Amanah itu yang tahu siapa? Orang lain yang mengukur, gitu. Bukan kita sendiri. Oh saya amanah ini bisa dipercaya. Enggak ada orang seperti itu. Orang lain yang menilai kita. Oh saya lihat bapak itu bisa dipercaya. Saya sudah bergaul sekian tahun, bisa dipercaya, gitu kan? Tidak mengambil harta orang lain, tidak mendolimi orang lain. Jadi bukan diri sendiri. Nah kalau bukan diri sendiri bagaimana? Jadi dia maju sebagai seorang pemimpin, itu dimajukan orang atau memajukan diri? Mencalonkan diri atau calonkan orang? Calonkan orang, karena yang tahu amanah atau tidak bukan dia sendiri, orang lain yang menilai. Oh ini layak, ini tidak, ini layak, ini tidak. Maka dibutuhkan orang-orang tua, dibutuhkan orang-orang yang punya pengalaman, gitu kan? Untuk apa? Untuk menyiapkan generasi calon pemimpin. Berarti tugas kita saat ini apa? Tugas kita itu menyiapkan pemimpin yang punya kekuatan, ucapannya bisa diterima, gitu loh. Dan dia amanah. Bukan jadi pemimpin malah ngambilin harta rakyat. Tapi jadi pemimpin dia menjaga harta rakyat. Bukan jadi pemimpin supaya jadi orang kaya, tapi dia jadi pemimpin untuk mensejahterakan rakyat. Ideal kan itu? Gampang atau susah itu? Gampang. Kalau ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini. Nah, berarti bisa jadi saat ini Bapak dan Ibu, wallahu alam, karena saat ini itu kita bukan memunculkan pemimpin, maka yang terjadi pemimpin itu bermunculan sendiri. Lewat apa? Pendaftaran. Daftar calon pemimpin. Itu repotnya seperti itu. Karena pendaftaran calon pemimpin kita nggak tahu. Bisa jadi dia ambisi untuk punya kedudukan. Itu loh. Karena dia ambisi punya kedudukan, akhirnya apa? Amanah untuk mensejahterakan rakyat, amanah untuk mencerdaskan bangsa, amanah untuk menjaga keamanan, amanah untuk menjaga wilayah NKRI itu dia lakukan sendiri, tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh. Tapi kalau dia itu muncul jadi pemimpin karena diminta oleh masyarakat, terus memang betul dia tidak punya ambisi untuk jadi
orang yang nomor 1, nomor 2 atau nomor berapa, tidak ambisi untuk punya jabatan itu, dia terima karena amanah, ada amanat yang harus dia emban, maka insya Allah dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih berkaitan dengan pemimpin. Sebelumnya kita cerita tentang siapa itu, siapa yang wajib ditaati. Allah 100%, perintahnya harus ditaati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 100%, apa saja yang Rasul sampaikan harus ditaati. Itu terus kemudian apa? Pemimpin itu harus ditaati, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Jika perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, maka kewajiban kita untuk mentaati pemimpin. Nah, hari ini, malam ini, Imam An-Nawawi itu menguraikan, boleh tidak meminta jabatan, boleh tidak kita ambisi untuk menjadi penguasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga bukan diperuntukkan bagi mereka yang gila jabatan, surga bukan diperuntukkan bagi mereka yang suka membuat kerusakan di muka bumi, surga itu bukan untuk mereka yang ambisi jadi pejabat petinggi negeri, bukan. Kemudian diterangkan lagi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terus bagaimana? Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat harus punya pemimpin, tapi meminta untuk jadi pemimpin jangan wahai Abdurrahman bin Samurah. Kenapa? Kalau kamu minta untuk jadi pimpinan, kamu tidak dibantu Allah. Tapi kalau kamu diberikan amanah untuk jadi pemimpin, maka kamu akan dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan kepemimpinan. Abdurrahman bin Samurah itu dalilnya, muttafaqun alaih. Kemudian datang hadis yang lain tentang kepemimpinan ini dari siapa itu? Dari Abu Dzar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kamu itu wahai Abu Dzar bukan seperti yang lain, lemah kamu itu, lari nggak kuat jauh, begitu loh, berdiri lama tidak kuat, begitu, ya kan? Ucapanmu begitu, orang itu menyepelekan, tidak mendengarkan. Oleh karenanya, karena engkau orang yang lemah, udahlah, nggak usah kamu berambisi untuk menjadi pemimpin, walaupun cuma 2 orang. Ya, kalau pemimpin rumah tangga gimana? Oh, mau nggak mau karena kamu laki-laki ya harus jadi pemimpin rumah tangga. Tapi kalau dalam lingkungan, dalam perjalanan kafilah, apakah kafilah dagang atau rekreasi atau apa begitu, karena kamu ini lemah dalam memimpin, mending orang lain saja. Oh, kalau begitu saya nggak terhormat nanti. Itu kan jerat-jerat setan muncul, jadi pemimpin supaya jadi manusia yang dihormati. Kan bukan itu tujuannya jadi pemimpin itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengemban amanah, menjaga keamanan, memberikan kenyamanan, membantu masyarakat untuk sejahtera supaya mereka sehat, kan seperti itu pemimpin itu. Makanya Umar ibnul Khattab ini itu sangat takut sekali, sampai dia itu pernah mengatakan, seandainya ada seekor domba mati ini, aku takut kepada Allah nanti di akhirat aku ditanya, kok ada sampai domba mati, gimana kamu sebagai seorang pemimpin? Loh, itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat itu ya. Oleh karenanya apa? Dibutuhkan seorang pemimpin itu kekuatan, sehingga terjadi perselisihan misalnya antar masyarakat. Kalau pemimpinnya tidak kuat, itu akan terjadi terus. Tapi kalau pemimpinnya itu kuat, ada masalah ini, ayo duduk. Apa yang terjadi? Ini. Apa yang terjadi? Ini. Itu. Aku putuskan gini, semuanya nggak boleh menolak. Nah, itu kan kuat dia. Tapi kalau dia tidak punya kekuatan, oh itu, aku nggak mau protes. Di sini protes lagi, nggak selesai. Gitu. Seperti itu. Enak ya kalau jadi pemimpin kayak gitu. Ayo duduk. Apa masalahmu? Bilang.
Kamu bilang, dah aku putuskan seperti ini, diam semuanya, harus melaksanakan, dah bubar, melaksanakan, beres urusan. Itu dalam bicara. Dalam praktek, wallahu a'lam, beratnya minta ampun. Itu diperintahkan oleh Allah. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat Rasul untuk Abu Dzar itu, kamu lemah, jadi jangan minta untuk memimpin, pimpinan untuk orang yang kuat saja. Kamu itu lemah, itu kan? Ya, jadi nggak usah kamu berambisi untuk menjadi ketua. Itu jabatan itu biar orang lain. Kemudian Abu Dzar juga diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengurus harta anak yatim itu berat, godaan luar biasa. Itu loh, godaan harta. Nah, kalau sampai harta anak yatim dimakan berarti memakan harta orang lain. Maka dibutuhkan orang yang amanah untuk mengelola harta anak yatim. Yaudah, diurus harta itu dengan baik. Gitu kan? Kalau orang tidak amanah, tergoda itu, harta anak yatim dijual, dibelikan mobil. Harta anak yatim dijual, jadi rumah, dia yang pakai, dia yang tempati, begitu. Padahal bukan harta dia, harta anak yatim. Jadi amanah ini dibutuhkan, harus ada pada diri seorang pemimpin. Jadi pemimpin ideal dalam pandangan Islam, dia harus punya kekuatan dan dia harus orang yang bisa dipercaya. Al-Qawiyul Amin, itulah pemimpin yang diidam-idamkan, yang dikehendaki dalam konteks agama kita. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, ketika ada orang berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ala tastakmalni?" Ya Rasul, engkau tidak mau mempekerjakan saya? Minta kerjaan. Minta kerjaan. Atau minta orang tersebut minta diangkat jadi amil zakat, petugas zakat. Ala tastakmalni? Fadaraba biyadihi ala mankibaihi. Kemudian Rasul itu memegang pundak orang tersebut. Jadi ada orang itu datang ke Rasul. Ini cerita Abu Dzar lagi. Ya. Abu Dzar itu datang kepada Rasul, dia bilang, "Ya Rasulullah, angkatlah aku jadi petugas zakat." Tukang minta zakat, Pak. Itu. Gitu. Terus Rasul pegang pundaknya. Summa qala ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaifun. Kamu itu lemah, loh itu. Wa innaha amanatun. Sedangkan pekerjaan itu amanah, kepercayaan, loh itu, kepercayaan. Itu. Jadi berat. Pegang pundaknya. Jadi sama, minta jabatan itu ukur dirimu, sanggup atau enggak. Begitu. Kalau kira-kira sanggup, silakan. Kalau enggak ya jangan, begitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti itu. Intinya sama. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa itu? Pemimpin yang diinginkan dalam Islam itu, pemimpin kita harus punya kekuatan, pemimpin kita harus punya amanah, ya, bisa dipercaya dalam mengemban tugasnya sebagai seorang pemimpin. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, lam aqul laka dzalika illa anni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Ketika aku mengatakan kepadamu kamu itu lemah, itu bukan berarti aku ingin menghina dirimu, wahai Abu Dzar, bukan. Karena aku sayang kepadamu seperti aku menyayangi diriku sendiri. Berat. Amanah kepemimpinan itu berat. Kalau amanah kepemimpinan itu berat, bisa dilaksanakan dengan baik, maka pahalanya pun juga luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita terus mencari ilmu, mencari tambahan-tambahan ilmu supaya kita tahu apa yang seharusnya dilakukan. Ternyata banyak hal-hal yang tidak kita ketahui dalam kehidupan ini sebagai seorang muslim,
sebagai seorang manusia biasa, orang yang ingin jadi pemimpin, apa yang harus dilakukan? Kalau yang sekarang jadi pemimpin gimana Ustaz? Ya sudah, sekarang kamu harus latihan olahraga supaya jadi orang yang kuat, gitu loh, ya kan? Supaya kuat, olahraga biar kuat, gitu. Olahraga, terus latihan supaya apa? Supaya ucapannya itu bisa diterima, gitu. Latihan supaya larangannya itu ditinggalkan. Gimana? Bawa pecut, ayo, siapa yang tidak melaksanakan itu pukul, gitu. Nggak tahu kan sekarang kayaknya nggak model begitu, orang nggak melaksanakan dipukul malah membalas itu orang sekarang, gitu. Dulu enggak, makanya dibutuhkan kekuatan itu. Terus yang kedua apa tadi itu? Amanah. Ya sudah, sekarang kalau sudah kita diberikan amanah untuk jadi pemimpin, yaitu kita harus amanah. Amanahnya apa? Amanahnya mengurus umat, urus umat. Amanahnya untuk mengurus rakyat, urus rakyat. Karena dulu kita pernah cerita, pemimpin itu ada dua, pemimpin agama, ulama, dan pemimpin pemerintahan, yaitu umara. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya satu, pemimpin itu harus kuat dan amanah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepemimpinan surga itu kepadanya, bukan kepada orang yang jadi pemimpin untuk dia itu dianggap orang yang tinggi semata, itu bukan itu. La yuriduna uluwa, bukan untuk orang yang menginginkan jabatan yang tinggi, fil ardi wala fasada. Seperti itu tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Semoga bisa memberikan gambaran wawasan kepada kita. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pemimpin kita diberikan kekuatan lahir dan batin, dan juga pemimpin kita diberikan sifat amanah, bisa dipercaya, supaya kita ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa semoga yang hadir ini semuanya Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, Allah mudahkan rezekinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keturunan yang soleh dan solehah. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Sampai bertemu kembali di pekan-pekan yang akan datang. Kita ramaikan Masjid Al-Manar sebagai pusat kajian ilmu dan iman. Kalau ada bimbingan ibadah haji dan umrah, masjid ini mengadakan bimbingan ibadah apa Pak? Haji dan umrah kan ada KPIH. Ini kita bikin kelompok bimbingan iman dan ibadah yang lain gitu. Masa ibadah haji ada bimbingannya, keimanan gak ada bimbingannya? Ini, terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas. Anibni Abbas, royatu Sallallahu Alaihi Wasallam saudah, waliwa'uhu abyad. Saya nggak usah artiin ya, insya Allah ya. Oh, artiin, baik. Baik, terima kasih. Sesungguhnya bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Artinya sudah jelas sekali ada warna putih dan ada warna hitam di situ. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu. Dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Betul atau tidak? Alhamdulillah kalau masih iya. Nah, artinya itu bukan bendera Hizbut Tahrir. Itu adalah benderanya Rasulullah, benderanya umat Islam. Andaikan mau dipakai oleh Hizbut Tahrir, itu adalah suka-suka dia. Mau dipakai oleh mas-mas di sini juga boleh juga, nggak ada masalah. Lah kenapa? Karena itu benderanya Rasulullah. Semua umat muslim berhak untuk memakai itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid suci, bendera panji Nabi,
tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wahai para mujahid fi sabilillah, tidakkah hati kita sakit ketika kalimat tauhid dibakar? Kalimat yang agung dan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam. Saat ini kalimat itu